Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Kak Puspita Salsabila. Kak, kalau rata-rata kadarnya 100% dengan standar deviasi 3 dan spesifikasinya adalah 90-110%, yang digunakan rumus USL atau LSL ya Kak? Jawabannya bisa dua-duanya. Tapi kok yang lain cuma ngitung USL atau LSL aja? Oke, jadi hal pertama yang harus rekan-rekan pahami adalah tujuan dari perhitungan CPK ini adalah mencari kemungkinan atau probabilitas terjadinya defek produk atau cacat produk dari cara atau metode ataupun proses manufaktur yang digunakan. Jadi persepsi yang harus kita bangun ketika melihat hasil dari CPK adalah bukan kualitas dari suatu metode atau proses, tetapi seberapa besar kemungkinan proses atau metode tersebut menghasilkan produk defek atau produk cacat. Jadi mudahnya CPK tidak menilai suatu proses bernilai A, B, C, atau D, tetapi menilai ketepatan dan kelayakan suatu proses atau metode terhadap industri yang akan mengadopsi metode proses tersebut. Penentuan kelayakan tersebut bisa bervariatif tergantung kebutuhan, sehingga mungkin saja metode proses yang digunakan pada industri A tidak dapat digunakan pada industri B, karena persentase defeknya yang besar. Sementara metode proses yang digunakan pada industri B tidak dapat digunakan pada industri A, karena cost atau biayanya yang tinggi. Katakanlah metode proses yang digunakan di industri A hanya menghasilkan 3 produk defek per 100 produk, atau persen defeknya 3%. Tentu angka yang kecil kan? Tetapi bagaimana kalau di industri B ingin melakukan pembuatan atau manufaktur 100.000 produk? Apakah artinya industri tersebut harus menanggung rugi dari 3.000 produk defek untuk satu siklus produksi? Nah, begitupun sebaliknya. Katakanlah metode proses yang digunakan di industri B menghasilkan defek 0,01%, yang artinya hanya ada satu produk defek per 10.000 produk. Tetapi untuk mencapai hal tersebut, industri B melakukan analisa per pos produksi, dan ambillah metode tersebut membutuhkan total dana sebesar 200 juta untuk satu siklus produksi. Menurut industri B, biaya ini tidak terlalu besar karena untuk satu siklus produksi tersebut, industri dapat memperoleh profit atau keuntungan sebanyak 2 miliar. Atau secara kasar, industri B dapat mencapai defek produksi 0,01% dengan hanya mengalokasikan 10% dari profit yang diperoleh. Kemudian bagaimana untuk industri A? Katakanlah biaya analisa yang digunakan industri B sama dengan biaya analisa yang digunakan untuk industri A. Tetapi profit atau keuntungan yang diperoleh industri hanya 350 juta per siklus produksi. Tentu ini akan sangat membebankan karena biaya yang digunakan hampir setengah dari keuntungan yang diperoleh. Istilahnya, mending gue pakai metode gue yang 3 defek per 100 produk daripada defeknya 0 tapi gue boncos. Begitulah kira-kira. Tapi sekali lagi yang perlu diingat adalah CPK hanya menggambarkan kemungkinan terjadinya defek produk pada siklus produksi yang akan datang berdasarkan data siklus produksi sebelumnya. Oke Min, siap. Tapi pertanyaannya masih belum kejawab nih, harus pakai USL atau LSL kalau rata-ratanya 100%. Nah, untuk rekan-rekan yang belum tahu, sebenarnya statistik itu adalah tool atau alat yang dapat digunakan untuk memprediksi hasil produksi yang akan datang dengan akurasi yang tinggi, meskipun tetap terdapat syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi sebelum data kita diolah secara statistika. Salah satu syaratnya adalah data harus berdistribusi normal. Data yang berdistribusi normal artinya adalah data yang kita peroleh memiliki kurva Gaussian atau kurva lonceng, seperti ini. Lah, apa hubungannya data sama kurva beginian? Sebenarnya admin udah pernah bahas ya di rekomendasi sebelumnya. Jadi ringkasnya, kurva ini ditemukan oleh Carl Friedrich Gauss, kemudian dipopulerkan oleh Sir Francis Galton dengan sebutan distribusi normal. Karena Galton menemukan banyak hal-hal di sekitar kita yang mendekati kurva lonceng tersebut. Selain itu, kita dapat memprediksi persentase data yang berada pada daerah tertentu. Misalnya, ada data 100% dengan standar deviasi 3%, terus data yang kita dapat 95% misalnya. Berarti data kita yang 95% ini ada di 13,5% populasi data bawah. Berarti kalau ada 100 produk dengan target konsentrasi 100% yang dihasilkan, setidak-tidaknya akan ada 13-14 produk yang memiliki konsentrasi 95%. Begitulah kira-kira. Nah, ketika data yang kita peroleh sudah berdistribusi normal atau dalam tanda petik sudah dapat diramal secara statistika, barulah kita dapat melangkah lebih jauh ke perhitungan CPK. Perhitungan CPK dilakukan dengan membandingkan data real atau nyata yang kita pegang dengan rentang spesifikasi yang telah ditetapkan. Tentu dengan catatan, baik data real ataupun rentang spesifikasi berada pada kondisi data yang berdistribusi normal. Sekarang kita ambil contoh, bahwa data yang kita miliki adalah 98% dengan standar deviasi 2,5%. Dan spesifikasi yang dipersyaratkan adalah 90% sampai dengan 110%. Karena data kita cenderung ke arah bawah, maka perhitungan pertama yang kita lakukan adalah perhitungan LSL.
Rumus LSL-nya adalah rata-rata dikurang LSL dibagi 3 kali standar deviasi. Kemudian dimasukkan angkanya menjadi 98 dikurang 90 dibagi 3 kali 2,5. Dan didapat hasil adalah 1,067 atau bisa kita bulatkan menjadi 1. Terus angka 1 ini mencerminkan apa? Interpretasinya apa? Oke, jadi jika persamaan rumus CPK ini dirubah ke dalam bentuk grafik, maka grafik yang akan kita peroleh adalah seperti ini. Pada grafik ini kita mengetahui bahwa rata-rata data yang kita miliki adalah 98% dengan standar deviasi 2,5%. Yang artinya, sigma 1 bernilai 98 dikurang 2,5%, sigma 2 bernilai 98 dikurang 2,5% dikali 2, dan seterusnya. Sigma yang kita ambil di sini adalah segmen atau bagian dari setengah kurva distribusi normal bagian bawah. Jadi di sigma 1 itu terdapat 34% populasi data, di sigma kedua terdapat 13,5% data, dan di sigma ketiga terdapat 2,35% data. Jadi total dari setengah kurva ini ada 3 sigma atau kurang lebih 49,85% populasi data. Dari dasar pemahaman tersebut, kita dapat menghitung lebar dari kurva dengan cara mengalihkan nilai standar deviasi dengan jumlah sigma, yaitu 3, atau yang dapat kita tulis dengan 3 kali standar deviasi. Setelah itu, jarak dari puncak rata-rata data dicari selisihnya dengan puncak kadar minimal spesifikasi, dan didapatlah rata-rata dikurang LSL atau delta kadar. Jika nilai delta kadar sama dengan lebar kurva, maka hasil CPK-nya akan bernilai 1. Ini artinya setidak-tidaknya 49,85% data bawah tetap berada di spesifikasi yang ditentukan, atau mungkin hanya akan terdapat satu barang cacat per 50 produk dengan konsentrasi di bawah rata-rata. Jadi itulah arti dari CPK yang bernilai 1. Kok cuma 49,85% data, Min? Bukannya setengah itu berarti harusnya 50% ya? Nah, asal dari kurva distribusi normal ini kan dari aturan 68, 95, 99,7%. Yang artinya, jika kita hanya menggunakan 3 sigma ke bawah, data yang dijamin akurasinya untuk diramal hanya 49,85%, atau setengahnya dari 99,7%. Jika kita ingin menggunakan angka yang lebih dari 99,7%, ya bisa juga dengan cara menambah sigma dari data yang kita peroleh, atau mengecilkan nilai P di statistik kalau teman-teman tahu. Tapi admin nggak akan panjang lebar di sini, soalnya pembahasannya bisa panjang sendiri. Terus nilai CPK yang baik itu berapa, Min? Sekali lagi, nilai CPK dapat dikembalikan sesuai kebutuhan dari industri yang melakukan proses manufaktur terhadap suatu produk. Tapi kalau misalnya tetap kekeh banget ditanya di soal perhitungan berapa CPK yang baik, biasanya nilai CPK 1,33 udah dianggap oke lah. Nah, nilai CPK 1,33 ini asalnya dari 4 sigma. Jadi alih-alih menggunakan 3 sigma seperti rumus sebelumnya, perhitungannya dilakukan dengan 4 sigma. Karena populasi data total, jika kita menggunakan 4 sigma adalah 99,9937% atau setengahnya dari 49,99685%. Contoh, rata-rata kadar yang kita punya 98% dengan standar deviasi 2%. Rentang datanya 90-110%. Berarti kalau pakai standar deviasi 4, kita dapat 98 dikurang 90 dibagi 4 kali 2. Yang hasilnya ada 8/8 atau 1 kan. Nah, kalau nilainya udah 1 di sigma 4, biasanya nilainya kan 1,33 di sigma 3. Atau kalau ditulis, 98 dikurang 90 dibagi 3 kali 2, atau 8/6. Yang hasilnya adalah 1,33. Arti dari nilai CPK 1,33 ini adalah delta kadar yang kita dapat, itu lebih besar dari lebar kurva. Atau artinya, kurva data dari rata-rata 98% ini lebih ramping distribusi datanya dibanding spesifikasi. Yang biasanya kerampingan dari distribusi data ini dapat diukur menggunakan kurtosis. Begitu rekan-rekan. Nah, balik lagi ke kasus kadar 100% dengan standar deviasi 3%. Untuk menyelesaikan soal ini, kita dapat melihat dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, kadar ini ada di tengah-tengah, jadi bisa dihitung menggunakan USL, bisa juga menggunakan LSL. Adapun nilai CPK yang didapat dari masing-masing sisi adalah 10/9 dan 10/9, atau sama dengan 1,11 CPK-nya. Dan karena tidak ditemukan jumlah produk defect atau produk cacat yang signifikan, maka proses manufaktur tetap dapat dilanjutkan. Adapun yang kedua adalah, ternyata ditemukan defect yang cukup signifikan ketika kapasitas produksi ditingkatkan 100 kali lipat dari jumlah sebelumnya. Nah, kalau ini metode manufakturnya harus diganti atau dikembangkan lagi, agar jumlah produk defectnya dapat berkurang. Begitu rekan-rekan. Oke, sip, mantap. Jika ada pertanyaan, rekan-rekan dapat langsung sampaikan di kolom komentar ya, insya Allah akan saya bantu jawab di video berikutnya. Dan selalu ingat, dengan mereview, kamu pasti makin tahu.
rapping to the artist, what you gotta say? If I was on a label, you could drop me today. I'll be fine with it cause the heart fed my page. I want a ceasefire, fuck a response from Drake. What you willing to risk? What you willing to give? What if you were in Gaza? What if those were your kids? If the West was pretending that you didn't exist, you want the world to stand up and the students finally did. Let's get it.